Halo agan-agan yang setia dengan channel ini, semoga agan-agan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini admin ingin menyampaikan berita yang tidak enak didengar dan tidak enak dipandang, yaitu mengenai utang pemerintah kepada China dan negara-negara lain yang tak sanggup membayar hutangnya. Simak beritanya sampai selesai, jangan sampai agan-agan gagal paham, admin akan coba bacakan berita dari kompas.com. Bangun infrastruktur pakai utang dari China, negara-negara ini malah bangkrut. Besaran utang luar negeri yang dihadapi oleh Indonesia tengah menjadi perhatian. Salah satunya adalah utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance INDEF, Rizal Taufikur Rahman mengungkapkan, ada beberapa negara yang telah menggunakan skema utang dalam membiayai pembangunan infrastruktur, mulai dari Jepang, China, Korea Selatan, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka. Akan tetapi pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut. Jadi ada bad story dan success story. Yang bad story itu Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan dan Sri Lanka, ungkap Rizal saat diskusi dengan media di kantor INDEF, Jakarta, Rabu, tanggal 21 Maret tahun 2018. Adapun kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dolar AS kepada China. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Penggantian mata uang itu berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember tahun 2015. Kemudian, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di negerinya. Kemudian, ada Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur. Sri Lanka sampai harus melepas pelabuhan Hambantota sebesar 1,1 triliun rupiah atau sebesar 70% sahamnya dijual kepada badan usaha milik negara BUMN China. Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, di antaranya Angola mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga, ungkapnya. Rizal menegaskan, dengan demikian pemerintah perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam mengelola utang luar negeri terutama yang berkaitan untuk pembangunan infrastruktur. Tercatat, pada akhir 2014, utang pemerintah mencapai 2.609 triliun rupiah dengan rasio 24,7% terhadap PDB. Sedangkan hingga akhir 2017, utang pemerintah mencapai 3.942 triliun rupiah dengan rasio 29,4%. Berdasarkan data Bank Indonesia, BI, utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari tahun 2018 meningkat 10,3%, YoY, menjadi 357,5 miliar dolar AS atau sekitar 4.915 triliun rupiah, kurs 13.750 rupiah per dolar AS. Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dolar AS atau setara 2.521 triliun rupiah utang pemerintah dan 174,2 miliar dolar AS atau setara 2.394 triliun rupiah utang swasta. CNBC Indonesia juga memberitakan mengenai jebakan hutang China. Beberapa negara dilaporkan gagal atau tak mampu membayar utang ke China. Adapun, negara itu dikenal sebagai pemberi utang melalui skema Belt and Road Initiative (BRI). Dana yang diberikan negeri tirai bambu biasanya digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur negara-negara terkait. Namun,
Beberapa negara di dunia dilaporkan justru terjebak utang tersebut karena tak mampu membayarnya. Bahkan, tidak sedikit proyek pembangunan infrastruktur yang dijalankan dengan utang dari China berakhir mangkrak. Lalu, siapa saja negara yang kini terjebak utang China? Berikut rangkuman CNBC Indonesia dari berbagai sumber. 1. Sri Lanka sejauh ini, baru satu negara yang benar-benar jatuh dalam utang China, yaitu Sri Lanka. Negeri itu gagal melunasi kewajibannya dalam mengembalikan dana pembangunan pelabuhan Hambantota. Pelabuhan itu dibangun pada tahun 2008 dengan bantuan dana segar dari China sebesar 361 juta dolar 5 triliun rupiah. Di 2016, Kolombo akhirnya menyerahkan pelabuhan itu kepada perusahaan China untuk mengelolanya. Sri Lanka juga akan memindahkan angkatan lautnya. Sejumlah pihak meyakini, hal itu akan membuka peluang bagi China untuk menguasai gerak-gerik tentara Sri Lanka. Sri Lanka sendiri saat ini tengah bergelut dengan krisis. Krisis ekonomi juga telah menjalar ke politik yang menginginkan rezim diganti. 2. Uganda. Negara lain yang juga disebut tengah bergulat dengan utang China adalah Uganda. Negara ini dilaporkan tengah berusaha mengubah perjanjian pinjamannya dengan China. Ini untuk memastikan sejumlah aset tidak hilang karena default, gagal bayar. Antara lain Bandara Internasional NTB. Menurut laporan Gulf News yang melansir Bloomberg awal pekan ini, perjanjian itu dibuat tahun 2015. Negara itu meminjam 200 juta dolar dari Bank Ekspor-Import (EXIM) China untuk memperluas Bandara NTB. Klausul yang ingin diubah, antara lain perlunya otoritas penerbangan sipil Uganda untuk meminta persetujuan dari pemberi pinjaman China untuk anggaran dan rencana strategisnya. Aturan lain mengamanatkan bahwa setiap perselisihan antara para pihak harus diselesaikan oleh Komisi Arbitrase Ekonomi dan Perdagangan Internasional China. Hal sama juga dimuat Economic Times. Mengutip sejumlah media lokal, Presiden Uganda Yoweri Museveni dilaporkan telah mengirimkan delegasi ke Beijing guna bernegosiasi dengan pemerintah China. Uganda sudah mencoba bernegosiasi sejak Maret tahun 2021. Namun, sejauh ini belum berhasil. Pinjaman itu sendiri memiliki tenor 20 tahun, termasuk masa tenggang 7 tahun. Tetapi sekarang tampaknya transaksi yang ditandatangani dengan EXIM China berarti Uganda menyerahkan satu-satunya bandara internasionalnya, tulis media India tersebut mengutip Sahara Reporters, portal berita yang berfokus pada Afrika. Pengungkapan bahwa pemerintah Uganda menandatangani perjanjian, antara lain, melepaskan kekebalan untuk aset kedaulatannya telah menimbulkan pertanyaan tentang tingkat pengawasan dan uji tuntas yang dilakukan birokrat sebelum melakukan perjanjian secara internasional, tulis laporan lain dari Al Afrika. Bandara Internasional NTB adalah satu-satunya bandara internasional Uganda. Bandara itu menangani lebih dari 1,9 juta penumpang per tahun. Sementara itu, juru bicara regulator penerbangan Uganda dan Direktur Jenderal China untuk urusan Afrika, dalam tweet terpisah, membantah hal ini. Pinjaman diberikan terkait proyek pendanaan yang digagas Xi Jinping, Belt and Road Initiative. 3. Kenya juga diyakini akan gagal membayar utang ke China. Hal itu terkait pembangunan proyek kereta api, Standard Gauge Railway, SGR, di negara Afrika tersebut, antara Mombasa dan Nairobi. Kenya awalnya meminjam 3,6 miliar dolar dari Bank EXIM China, guna membangun rute dari Mombasa ke Nairobi. Pemerintah lalu meminjam lagi 1,5 miliar dolar untuk memperpanjangnya ke Naivasha, sebuah kota di Central Rift Valley. Peringatan ini sendiri dikeluarkan Auditor Jenderal Negara Cejas beberapa tahun lalu. Warning juga muncul di tengah krisis Sri Lanka yang membuat negeri itu tak bisa membayar utang ke China. Jika Kenya tak bisa membayar utang, maka pelabuhan Mombasa, aset paling berharga di negeri itu diyakini akan diambil alih Beijing. Meski begitu,
Pemerintah Kenya dan China menyangkal hal tersebut di mana Mombasa disebut bukan jaminan pinjaman itu. 4. Maladewa juga diyakini terjerat utang China. Ini karena utang yang bengkak. Awalnya, Maladewa meminjam dana sebesar 200 juta dolar atau setara 2 triliun rupiah untuk menghubungkan pulau ibu kota Mel ke Pulau Hulhumale, di mana bandara dan lahan luas masih banyak tersedia. Hal ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar mengenai keterbatasan lahan properti dan akses menuju kawasan ekonomi baru. Jembatan itu rampung di 2018 dan diberi nama China Maldives Friendship Bridge. Selain jembatan, Maladewa juga terus meminjam uang untuk pengembangan infrastruktur lainnya. Pada tahun ini, beberapa mantan pejabat Maladewa dan perwakilan China menunjukkan angka utang terbaru. Mereka menyebutkan Mel berutang ke China antara 1,1 miliar dolar hingga 1,4 miliar dolar. Angka ini masih merupakan jumlah yang sangat besar untuk negara pulau dengan PDB sekitar 4,9 miliar dolar. Negara yang bergantung dari sektor pariwisata ini sangatlah terpukul oleh pandemi COVID-19. Dan jika pendapatan pemerintah Maladewa turun, mungkin sulit untuk membayar kembali pinjaman pada tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mengutip data statistik utang luar negeri Indonesia, SULNI, periode Februari tahun 2022, China adalah pemberi utang terbesar keempat buat Indonesia. Bersama dengan Singapura, Amerika Serikat AS, dan Jepang. Pada Februari tahun 2022, ULN Indonesia dari China tercatat 20,78 miliar dolar. Naik 0,76% dari bulan sebelumnya, mon-on-mon, MTM. Dalam periode yang sama, ULN dari Singapura turun 0,75%, dari AS turun 0,22%, dan Jepang turun 0,91%. Dari sisi mata uang, ULN terbanyak masih dalam dolar AS. ULN berdenominasi dolar AS tercatat 275 miliar dolar per Februari tahun 2022. Di posisi kedua ada euro dengan nilai ekuivalen 25,15 miliar dolar. Yen Jepang menempati peringkat ketiga, 24,82 miliar dolar, dan yuan China berada di posisi 4,31 miliar dolar. ULN dalam dolar AS tumbuh 0,38% MTM pada Februari tahun 2022. Sementara ULN Euro naik 0,17%, Yen tumbuh 0,04%, dan Yuan turun 0,11%. Itulah berita mengenai jebakan hutang China dari dua sumber yang berbeda. Jadi bagaimana menurut Agan, negara kita juga telah berhutang ke China. Salah satu kerjasama negara kita dan China yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga terancam mangkrak, karena sekarang dana yang telah dikeluarkan semakin membengkak, padahal di awal telah menjadi kesepakatan, tetapi pihak China meminta negara kita menanggung semua kekurangannya. Jadi kesimpulan menurut admin mengenai berita tersebut yaitu, semakin utang negara numpuk semakin berat beban yang akan ditanggung rakyat, karena akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menentukan besaran pajak yang akan diterapkan pada rakyat, kemudian perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) yang mengurusi masalah air, listrik, bahan bakar, secara otomatis akan mengalami kenaikan. Dengan keadaan seperti ini, masih mampukah rakyat menanggung beban biaya hidup yang semakin tinggi? Jawabannya hanya satu, kita perlu pemimpin yang adil, yang pro rakyat bukan pro pengusaha atau oligarki.